Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juniarto Polaksono, NIM I1E023032, mahasiswa program studi pendidikan jasmani Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu kurikulum dan salah satu kurikulum yang ada di Indonesia. Bagaimana videonya? Ayo kita lihat. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Salah satu kurikulum yang ada di Indonesia yaitu kurikulum berbasis komputer atau KBK 2004. Kurikulum ini disusun untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara keseluruhan atau kurikulum yang membantu peserta didik untuk berkembang sebagai individu sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Adapun tujuan umum dari kurikulum berbasis kompetensi adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Dengan otonomi sekolah dapat melakukan pengembalian keputusan secara partisipatif. Secara umum, kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik yaitu menitik beratkan pada pencapaian target kompetensi daripada penguasaan materi, mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia, memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Menurut Ariantoni, kelebihan kurikulum berbasis kompetensi adalah yang pertama, dapat dijadikan acuan secara nasional dalam mengembangkan mata pelajaran di masing-masing daerah. Yang kedua, memudahkan daerah untuk mengembangkan mata pelajaran sesuai dengan lingkungannya. Yang ketiga, membuat peluang kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensinya. Yang keempat, memudahkan guru dalam menentukan materi pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kreativitas guru dalam proses belajar. Dan yang terakhir, memudahkan sistem evaluasi. Dan adapun kekurangan yang dimiliki oleh kurikulum KBK yaitu yang pertama, beban kerja guru yang tinggi. Yang kedua, kurangnya kesiapan guru. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dan yang terakhir, kurikulum yang terlalu padat. Implementasi kurikulum KBK dalam perkuliahan yaitu yang pertama, contextual teaching and learning. Strategi dan metode pembelajaran ini adalah mendorong dosen untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa. Yang kedua ada problem based learning. Strategi ini adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi mahasiswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Dan yang ketiga ada cooperative learning. Strategi pembelajaran ini menggunakan kelompok-kelompok kecil mahasiswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dan yang keempat ada authentic based learning. Metode pembelajaran ini yaitu metode pendekatan pengajaran yang memperkenankan mahasiswa untuk mempelajari konteks bermakna. Mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting dalam konteks kehidupan nyata. Dan ada pun tantangan implementasi di kurikulum KBK ini, yaitu yang pertama ada ukuran kelas yang besar. Dalam penerapan kurikulum berbasis komputer, ukuran kelas yang besar, jumlah siswa yang lebih banyak dalam satu kelas cenderung mempengaruhi interaksi siswa dan juga dapat mencegah pertukaran pendapat antar teman selama diskusi di kelas. Yang kedua ada infrastruktur untuk pembelajaran. Karena kurikulum berbasis kompetensi melibatkan perubahan mendasar dari pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif.
infrastruktur yang dibutuhkan untuk model ini sangat berbeda. Dan yang ketiga yaitu standarisasi penilaian. Salah satu tantangan yang dihadapi KPK dalam pendidikan tinggi adalah menstandarisasi mekanisme penilaian kompetensi atau keterampilan. Hal ini karena sebagai pendekatan pembelajaran yang dipersonalisasi, KPK sebagian besar berfokus pada penugasan subjek, terlepas dari tempat, waktu, dan jalur penyelesaiannya. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa KPK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Dengan penilaian, kegiatan pembelajaran pemberdayaan sumber daya yang menekankan pada pengembangan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.